pemirsa, Demo Crazy kembali menjumpai Anda. Senang dan bangga sekali saya Melanie Putria, protokol Dewan Parodi Rakyat kembali menemani Anda pada malam hari ini. Dan astaga, Pak Isa kok lemes banget sih Pak? Emang buka puasanya kurang ya? Saya kesel sama Pak Ohang. Untungnya sudah berbuka saat saya kesel sama Pak Ohang. Kenapa saya kesel untung berbuka sama Pak Ohang? Pak Isa, tolong ngomongnya pelan-pelan Pak Isa. Apa sebetulnya yang bikin Pak Isa kesel dengan Pak Ohang sehingga kumis Pak Isa jadi lemes begitu Pak Isa? Tadi kan saya berbuka bersama Pak Ohang. Iya. Saya hanya minum teh sedikit. Kolaknya saya simpan. Ntar saya makan setelah salat maghrib. Begitu saya balik, kolaknya sudah habis. Dimakan Pak Ohang. Pak. Saya mau klarifikasi. Iya. Saya cuma mencicipi kolaknya Pak Isa. Kalau cuma nyicipin kenapa sampai habis? Karena mencicipinya keterusan. Jadi nggak berhenti gitu sampai habis. Ya ampun, sabar ya Pak Isa ya, diikhlasin aja ya, bulan Ramadan harus banyak sabar ya Pak ya. Tapi di antara bapak-bapak ini saya lihat yang paling ngekling tuh Pak Ngademin. Aduh Pak Ngademin kok seger banget sih Pak? Aduh, Mbak Melani kan ngeliat orang seger tatapannya optimis. Karena saya sangat tahu bagaimana itu membuat badan tetap segar, Dek Melani. Lah kayak gue lah. Emang rahasianya apa sih Pak? Lah pakai tanya rahasia ntar kita buka-bukaan nih. Buka-buka rahasia maksudnya. Lah ini ada tips ya, saya punya tips. Cara mengatasi haus dan lapar saat berpuasa. Disimak baik-baik. Terkadang kita tidak bisa menghindari bekerja seharian. Kenapa? Serius? Dan kehilangan banyak cairan tubuh. Sehingga terasa sangat haus. Bibir pun mulai pecah-pecah. Bang Ademin, Menta. Anda ini mau ngasih tips atau baca puisi? Lah. Anda ini memang terlalu. Ya udah kalau mau cepat-cepat dicatat. Pertama, berada di tempat sejuk dan adem. Ya ini pasti ada hubungannya dengan berada di tempat sejuk, Sejuk dan dan adem. adem. Ini ada hubungannya dengan pengalaman Pak Mucle waktu kecil berpuasa ya. Iya. Yaitu berada di... Ngerendam di kali maksudnya. Pak Iwal ini saya suka kalau ngasih contoh itu selalu tepat. Bukan itu Pak Iwel. Maksudnya berada di tempat sejuk dan adem itu adalah di ruangan yang ber-AC. Ya kan? Bisa di rumah, di kantor, di mall. Karena itu bisa mengurangi rasa kering di sekujur tubuh. Maaf, you punya Ademin. You bilang AC bisa sejuk dan dingin. Ada AC yang bikin panas. Bahkan anggota partai atau politisi itu panas dibuatnya oleh AC. AC apaan? AC Agus Condro. Sebentar, Chief. Ya. Pak Iwal, anggota Dewan, ini bicara kok dari tadi ngawur AC, kemudian apa ruangan Agus Condro segala. Kita kan masih membahas soal ruangan dan AC. Kalau Sejuk ngadem dan itu adem. sejuk dan adem. Lah iya. Ini Pak Ngadem itu kalau ngademin di bawah pohon itu boleh ya Pak? Salah Pak, kalimatnya salah Pak. Pak ngademin kalau ngadem di bawah pohon. Bukan Pak, bukan ngadem di Pak, bawah iya ngadem. Pak Ngadem itu kalau ngademin di bawah pohon boleh. Salah, kalimatnya salah. Gimana? Salah itu. Ya itu boleh ya Pak Ngademin ya? Maksudnya ngadem di bawah Di pohon. bawah pohon itu boleh? Tergantung juga Pak Mucle. Kalau di bawah pohon jambu itu berbahaya. Bahayanya di mana pohon jambu? Lah misalnya Pak Mucle berteduh di bawah pohon jambu yang lagi berbuah. Ntar Pak Mucle lihat kanan, lihat kiri. Enggak ada orang, jambunya diembat. Dimakan pada buka puasa, yo. Itu nggak boleh ya. Enggak boleh. Ya, ini yang kedua. Melupakan waktu dengan hobi. Kalau yang hobinya baca, silakan baca. Kalau yang hobinya olahraga, silakan olahraga. Asal tidak berlebihan. Nah ini nih, kalau yang hobinya makan. Tapi
kalau saya itu kalau selama bulan puasa gampang sekali tuh. Apa itu? Tinggal satu aja tipsnya. Apa? Di rumah tidur sendiri. Tapi kalau saya lihat ya di antara kita yang paling bersemangat untuk bulan puasa ini adalah Pak Mucle. Ya. Nah kalau Pak Mucle mah selalu bersemangat dalam menyambut apapun Pak Iwel. Apalagi bulan puasa. Karena bakalan banyak undangan buka puasa ya Pak Mucle ya. Pak Ngademin, Pak Iwel, itu yang namanya orang undang, itu saya pasti datang. Karena saya tidak mau membuat orang kecewa dengan undangan itu. Pak Ngademin juga tahun lalu kan pernah saya ajak buka bersama. Ya iya ngajak sih ngajak, tapi yang bayar saya Pak. Pak Ngademin, memberi makan orang yang sedang berpuasa itu berpahala. Pahalanya sama seperti orang yang menjalankan puasa tersebut. Lah saya juga tahu, tapi tanggung jawab dong. Udah makan paling banyak. Pak Ngademin, ini kok jadi emosi? Peace Pak Ngademin, peace. Ada wanita pakai baju merah. Itu ada saya. Bang Ademin. Ini sebentar, saya Kamu ini pantun. mau pantun saya. Coba lagi. Ada wanita pakai baju merah. Emang yang putih nggak ada, Pak? Dicuci. Ada wanita pakai baju merah. Ini dia orangnya. Ya itu. Bulan puasa jangan marah-marah Pak Ngademin. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama Demo Crazy. Dan di sebelah saya sudah hadir staf ahli Dewan Parodi Rakyat Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita berikan tepuk tangan dong. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam, Praksi Balkon. Gimana, sudah siap untuk memulai sidang? Insya Allah. Insya Allah siap ya. Tapi sebelum kita mulai Mas Bima, saya punya satu berita yang menarik nih. Mengenai rencana anggota KPU yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan gak tanggung-tanggung ada 14 negara. Saya kira ada 3 alasan yang membuat kita seharusnya tidak terlalu sepakat dengan rencana ini. Kenapa tuh Mas? Pertama, urusan persiapan pemilu di dalam negeri ini agak genting, Melani. Ya, ada urusan-urusan yang belum selesai. Tata cara pemungutan suara, seleksi KPU provinsi, desain suara seperti apa, pengumuman daftar calon tetap. Kemudian yang paling penting adalah sosialisasi bagi kebanyakan atau mayoritas pemilih nanti. Karena supaya angka golput ini bisa ditekan gitu, itu yang pertama. Yang kedua, keluar negeri ini juga mungkin nggak terlalu penting. Kenapa? Ya jumlah pemilih di luar negeri ini hanya sekitar 1,6 juta yang sebetulnya hanya 1% dari suara total yang akan memilih nanti begitu aja, nggak terus signifikan. Dan buat apa gunanya ada kantor perwakilan di sana? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah saya kira ini untuk citra KPU tidak baik. Citra KPU sekarang sedang disorot. KPU perlu citranya bagus, perlu legitimasi, perlu kepercayaan. Saya kira begitu. Ini yang 3 alasan yang saya sebutkan tadi. Oke, dan sebenarnya Mas Bima dan juga pemirsa, agenda sidang kita pada malam hari ini sangat serius. Tapi seperti biasa, para anggota Dewan Parodi Rakyat akan mencoba membahasnya dengan gaya yang santai dan juga ringan. Sehingga Anda tidak perlu ikut pusing tapi masih bisa menangkap substansi dari permasalahannya. Interupsi. You punya musre. What the maksud? Hah? Kenapa sih? Main interupsi saja yuk. Ini sidang belum dimulai. Iya Pak, belum Lagian mulai. kita tuh belum tahu apa yang kita bahas. Cuma satu pantun buat you. Apa? Pantun lagi ya. Buah kedong-dong digantung menjuntai. Sekarang berapa kilonya? 4.000 sekarang. Ini pantun. Kadang-kadang suka nggak bener sih. Pantun lagi. Tadi habis buah kedong-dong Saya itu. ingatkan ya, tadi Anda Pak Musleh pantun juga diganggu. Ini Pak Murfi pantun juga diganggu. Jangan Pak maaf. Murfi itu ketengan nggak bisa Nggak penontonnya. bisa Pak. Yang di pohon bisa dijual nih. Ini pantun jangan Nah, suka ini. dipotong-potong Oh, iya, jadi baik. nggak jelas Nah, artinya. ini ngerti nih. Ah. Silakan Pak Murfi. Terima kasih you punya ngademin. Lah iya. Buah kedong-dong digantung menjuntai. Jangan suka memotong yang belum dimulai. Iya saya. Pak Muce emangnya ngomong apa kok udah interupsi? Gini, Adinda ini mengatakan akan membahas masalah yang berat dengan gaya yang santai. Maksud saya ini jangan terlalu santai. Nanti kalau kita membahas persoalan ini terlalu santai, akhirnya sampai larut malam bisa-bisa kita lama-lama begadang. Saya kira itu. Ya paginya lari pagi ya. Lari pagi dan kita berkelana, lalu 2 hari 2 malam tidak pulang. Bang Toyib lama-lama. Iya Pak Muce, saya setuju. Agenda sidang kita ini adalah mengenai panitia khusus RUU Pemilu Presiden menyisakan 3 materi krusial untuk dibawa ke forum lobby.
Nah, ketiga materi tersebut adalah soal syarat dukungan, mundurnya Menteri Kabinet jika ingin mencalonkan diri, dan syarat pendidikan. Iya, anggota Dewan yang terhormat, agenda sidang kita kali ini yaitu RUU Pemilu Presiden. Dengan ini sidang saya buka. Ya, dan untuk membicarakan masalah ini kami juga telah mengundang narasumber. Yang pertama telah hadir Bapak Ferry Murshidan Baldan, Ketua Pansus RUU Pilpres. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak, terima kasih telah hadir di Demokrasi. Terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Mahfud Siddiq, Ketua Fraksi PKS DPR RI. Selamat malam. Selamat malam. Saya boleh langsung bertanya kepada Pak Ferry mungkin yang pertama ya. Pak Ferry, kenapa sih pembahasan rancangan ini kok sampai sekarang belum selesai juga? Iya, sebenarnya kalau disebut belum selesai ya, dia memang hampir-hampir selesai dia ya. Cuma ada 3 materi tadi. Jadi saya kira undang-undang ini kan cukup mengatur banyak hal, dan satu prinsip pokoknya adalah semua yang lain itu sudah terselesaikan, sudah terumuskan, sudah dikonstruksikan di dalam sebuah undang-undang. Tapi memang 3 hal tadi. Tapi saya katakan 3 itu tadi adalah bukan pendidikan sebenarnya. Jadi yang pertama adalah syarat persentase partai politik yang bisa mengusulkan calon presiden, ya. Kemudian pejabat negara. Jadi bukan hanya menteri. Jadi pejabat negara Termasuk wakil presiden, harus Pak Ferry, mundur, ya? enggak, lain. Nggak termasuk itu? Itu lain. Oh, itu beda lagi? Domainnya presiden dan wakil presiden lain. Nah, syarat prinsip pejabat negara yang harus mundur jika dia maju menjadi calon presiden. Disepakati mundur, tapi kapan mundurnya? Apakah 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, atau saat mendaftarkan diri? Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan apakah seorang presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti itu bisa menjadi pimpinan partai. Nah, itu belum disepakati. Jadi 3 materi itu sesungguhnya yang masih memerlukan kesepakatan lebih lanjut. Nah, pendidikan sudah selesai. Artinya selesai gimana? Setuju dengan S1 atau cuma SMA. SMA, iya. Itu maaf Pak, itu yang pasti lulusan SMA itu. Iya, kalaupun S1 pasti palsu itu. Ini tadinya kan fraksi Anda, Pak Mahfud, ini menolak begitu ya. Kemudian berubah pikiran, kenapa? Kompromi atau bagaimana? Ya bukan kompromi, kalah suara aja. Tapi tentu saja kita ingin membantu proses pembahasan ini bisa selesai lebih cepat ya. Sehingga ketika kami melihat bahwa ternyata sebagian besar fraksi tetap kekeh ingin syarat itu minimal SMA, ya sudahlah. Kita lepas itu. Tapi hal yang penting yang juga kami ingin pertahankan, ini belum disebut oleh Bang Ferry tadi. Apa tuh? Tentang penyampaian atau debat visi misi capres. Nah, ini menurut saya kan sudah bukan eranya lagi kita membeli atau kita memilih capres itu hanya berdasarkan citra dan pesona mereka. Tapi kita ingin tahu bagaimana isi kepalanya, ya, walau tanpa harus dibuka tengkoraknya, tapi kita ingin lihat seperti apa sih gagasan-gagasannya, agenda-agenda pembangunan yang ingin dilakukan itu seperti apa. Dan ini yang kita usulkan, debat capres minimal itu 5 kali. 5 kali. Maksudnya ini 5 kali selama masa kampanye itu 5 kali sehari nih Pak? Ya minum obat ya Pak. Kalau latihannya bisa 5 kali sehari. Nah, tapi soal debat ini penting ya, karena seringkali debat yang kita sebut itu ya basa-basi saja, orang presentasi, orang nanya. Tidak seperti debat capres Amerika yang luar biasa menarik Bedanya itu. apa sih Mas Bima? Ya harusnya kan ada dialog antar kandidat. Ya, kandidat saling mendebat programnya, kemudian dilempar ke audiens, dilempar lagi ke kandidat. Itu baru debat dan menarik. Tapi kenapa harus 5 kali sih Mas? Ya tanya yang merumuskan kira-kira Ya, gimana? saya kira hal yang penting adalah ini kan pemilihan presiden yang dengan letak geografis seperti ini. Kalau kita rinci bahwa setiap calon presiden harus berkeliling ke kabupaten, pasti tidak sempat. Ke provinsi saja dia harus punya pesawat pribadi. Jadi kita melihatnya bahwa bagaimana mengenalkan dan masyarakat atau pemilih itu bisa lebih tahu. Ya lebih tahu calon presidennya dengan menggunakan media televisi yang disiarkan secara nasional. Jadi debatnya adalah rumusan kita mengatakan bahwa debat antar kandidat, debat calon. Jadi memang berdebat, artinya 5 itu angka yang kita ambil dari topik-topik problem pokok masalah negeri ini. Pak, kita lebih baik istirahat dulu ya Pak ya? Iya, anggota Dewan yang terhormat, kita istirahat dulu. Tetaplah di Demokrasi. Kita akan lanjutkan sidang ini setelah pesan-pesan berikut ini.
Halo Crazy, dan kita masih melanjutkan perbincangan mengenai RUU Pilpres. Dan langsung saja saya ingin bertanya pada Mas Mahfud. Mas Mahfud, tadi kan Mas Ferry sudah menyampaikan bahwa yang masih menjadi kendala adalah persoalan syarat dukungan ya. Nah, kalau menurut fraksi Anda nih, sebenarnya berapa persen sih idealnya dukungan itu untuk mengajukan calon presiden? Ya, perkembangan di pansus ini kan syarat minimal dukungan itu 15, lalu alternatif yang tertingginya ada 30% ya. Nah, kalau dari kami ini pijakannya adalah bahwa Pilpres ke depan harus mampu memberikan ruang kontestasi bagi sebanyak-banyaknya calon. Jadi jangan sampai 4L. Apa tuh? Lu lagi. Ya. Nah, agar tidak 4L, munculnya calon-calon baru yang lebih memberikan harapan ke depan, yang lebih fresh, lebih young, lebih muda, kira-kira begitu. Maka kami mengusulkan syarat dukungan jangan terlalu berat, cukup 15%. 15%? Karena kalau 30% ya nanti dia lagi. Oh, oke. Kira-kira begitu, Mbak. Terus Mas Ferry gimana nih menurut Anda? Tadi Mas Mahfud bilang 15%. Yang beragam ya, jadi masing-masing punya angkanya awal-awal itu dari 2%. 2,5%, 5%, ada 10, ada yang 30. Jadi akhirnya kita dekatkan akhirnya 15 sampai dengan 30%. Semua punya argumen. Nah, kalau yang 30% argumennya begini. Argumennya adalah bahwa ini kan kita bukan mau adu banyak calon. Ya kan, justru orang juga melihat jangan banyak-banyak lah. Pusing, ribet kita. Ya kan, 15 calonnya kayak gimana gitu kan. Apalagi model potongnya sama semua, kalau beda-beda 15. Nah, dengan adanya itu maka 30% menjadi mendekati, artinya bisa memunculkan sebuah calon yang lebih selektif. Hitungan Anda kalau 30% berapa pasang, Mas? Ya, saya kira paling banyak 2-3. Tapi satu hal yang paling prinsip, syarat partai. Jadi artinya bahwa semua partai itu dipaksa, dalam tanda petik, harus berkoalisi. Kalau kita pada angka tertentu, katakanlah yang di bawah itu misalnya, nah ada partai yang nanti bisa memenuhi angka yang katakan Pak Mahfud bilang 15, ada partai yang bisa memenuhi 15, dia bisa calon sendiri, ada yang di bawah 15 harus urunan, patungan. Nah, kalau kita jelas yang 30%, udahlah semua partai kita wajibkan harus berkoalisi. Karena mencalonkan presiden ini tidak bisa didasari oleh ego kepartaian, tapi harus semangat kebersamaan yang dibangun. Itu yang memang sedikit akhirnya calonnya. Gimana Mas Bima? Ya, tapi kalau setuju, saya setuju Pak Iwel. Lebih banyak calonnya, minimal 15, saya setuju. Nah, itu kan lebih banyak tim sukses. Minimal kita memberikan lahan pekerjaan pada mereka gitu loh. Ya kan? Tadi saya mendengar dari Bapak Ferry ya Pak ya. Ya. Itu tadi SMA. Ya. Apa yang SMA itu syaratnya yang sampai SMA gitu nggak apa-apa. Dari SMA bukan sampai SMA. Dari SMA gitu. Terus tapi saya mah setuju lebih baik yang itu, yang S1 gitu. Karena itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang ingin menjadi presiden, siapa saja silahkan. Ayo kita jadi presiden gitu maksudnya. Pak Ohang, sorry to say ya, sorry to say nih. Ya sorry juga. Pak Ohang tuh kalau ngomong jangan asal nyeplos aja. Bapak makanya kalau mau pinter dengerin dulu saya. Kalau kata orang bule mah Pak, don't worry, be greasy. Ya biarin aja. Saya setuju dengan Pak Ohang. Nah, Bapak pimpinan sidang, jangan cepat-cepat mematahkan ide orang. loh kok saya? Ide orang jangan cepat-cepat dipatahkan. Dipatahkan ide orang cepat-cepat. Ya, tapi maaf ini S1 juga itu ya harus berhati-hati Pak. Ya punya Ohang, ini bulan puasa. You jangan bikin naik tensi dong. Hah? You tadi bilang setuju, sekarang hati-hati. Kumaha ya teh? Pak Murphy. Sabar, Pak Ohang kan juga belum selesai ngomongnya. Lagian kan katanya bulan suci Ramadan, katanya puasa ya nggak sih? Terus, karena udah saya belum saya ngomong, tapi kok tensinya nggak ikutan puasa ya? Sebentar, Apalagi, tolong menghargai dia, tolong. Ya, tolong dihargai. ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Iya, Saya saya belum juga kan ngomong. itu. Apa yang dikatakan oleh Neneng Angel itu sekarang kan lagi kita puasa nih. Kalau esnya cuma 1 itu nggak apa-apa.
Nah, yang bahaya itu kalau esnya banyak, terus dimakan terus, itu bahkan bahaya Pak kalau esnya banyak itu Pak. Pak, maaf nih Pak, sesuai dengan jadwal kami ingin mengundang Bapak Wakil Presiden Ucup Keli. Untuk itu langsung kita berikan sambutan kepada Bapak Wapres Ucup Keli. Pak Wapres. Selamat malam Pak Wapres. Selamat malam. Ada segernya. Ya, saya tetap segar karena sebelum puasa saya sudah berlatih terlebih dahulu. Yaitu puasa Senin Kemis. Tapi dampaknya ya gawat. Dampaknya gawat. Pada saat latihan puasa Senin Kamis saya pingsan. Oh. Kok bisa pingsan, Pak? Karena sahurnya Senin, bukannya Kamis. Iya. Pak Wapres, ini Iya. kita bicara soal RUU Pilpres, Pak ya. Iya. Nah, ini bagaimana menurut Pak Wapres tentang RUU ini yang sekarang ini molor, Pak? Ya kalau RUU Pilpres itu molor ya sudah pasti. Karena di dalam pembahasan RUU itu sendiri kan terjadi tarik ulur. Jadi kayak karet. Jadi terlalu molor. Untuk menjadi Pilpres itu nggak mudah. Tidak semua orang bisa. Syaratnya diantaranya apa aja? Syaratnya tadi syarat dukungan yang ada yang minta 30%. Nah, itu gitu, Pak. dibikin lelang aja kalau tawar-menawar. Ya kan? Paling enak berapa? Terus yang satu tadi? Satu lagi menteri atau Lulusan? Oh, lulusan S1. Nah, S1 sama SMA itu sama saja, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting itu isi otak kepalanya. Loh iya toh. Loh. Siap cuma S1 sama sarjana S1 sama SM kok diributkan itu sama. Sama-sama S-nya 1. STM S-nya 1, SMK 1, SMA S-nya juga 1. Saya suruh ngambil S2 aja nggak mau saya. Loh, kenapa, Pak? Takut pilek. Banyakan S ya. Enggak, tadi yang menarik yang soal debat Iya. itu ya, Mas Ferry dan Mas Visi Mahfud, dan misi ya. Yang soal debat itu, apa debat kalau pemilu yang tahun lalu, yang 5 tahun yang lalu itu ya, 4 tahun yang lalu, itu kan nggak diwajibkan gitu ya. Jadi bisa aja nggak datang gitu loh. Nah kan khawatirnya kalau nggak diwajibkan nanti malah banyak ikut debat di mana-mana, kemudian yang kepilih jadi presiden malah yang nggak pernah ikut debat gitu loh. Nah itu apakah emang arahnya ke sana atau bagaimana? Prinsip di sini adalah bahwa dia harus lebih satu kali karena itu adalah kesempatan di mana kampanye debat antar kandidat itu menjadi sesuatu yang menarik mengukur apakah calon presiden kita ini bervisi. Jadi bagaimana dia merespon perdebatan, apakah dia emosional, apakah dia kemudian bisa memahami perbedaan, apakah dia bisa melihat semua saingannya adalah semata-mata lawan dia, atau dia bisa merangkul. Itu kan satu gaya, itu style ya katakanlah pemahaman kita tentang figur ini memang menarik gitu. Kita ya mau tidak mau saya harus katakan bahwa terinspirasi lah melihat bagaimana calon presiden Amerika, Obama dengan sebuah harapannya, McCain dengan sebuah optimis, itu menginspirasi kita lah. Pak Mahfud jadi dari Iya, tadi jadi ada yang berbeda begini. Kalau dulu itu kan penyampaian visi. Penyampaian visi itu kan capres itu cuma baca. Yang bikin siapa kita nggak tahu. Ngerti apa nggak yang dibaca belum tentu juga kita tahu kan gitu. Tapi yang ingin kita gagas sekarang untuk 2009 itu debat antar kandidat. Jadi kalau orang mau jadi presiden dia harus berani dong. Coba sampaikan apa visinya, lalu saling berdebat antar kandidat. Nah sehingga betul-betul nggak bisa capres itu mengandalkan teks yang dia baca. Karena dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis antar kandidat. Nah ini yang kita inginkan begitu. Dan dengan begitu kita harapkan siapapun yang jadi capres, jadi presiden, wakil presiden ke depan, itu orang-orang yang sudah kita tahu apa Kalau nggak ide-idenya. capres yang kemudian harus dinyatakan datang, tapi kemudian dia nggak datang misalnya. Ya kalau itu merupakan satu syarat dan keharusan yang diatur oleh undang-undang, ketika ada capres-cawapres yang tidak hadir, bukan karena meninggal atau masuk ICU begitu ya, tapi karena menghindar, ya otomatis dong dia harus didiskualifikasi. Iya, ini semakin seru aja ya, luar biasa. Baik, anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya skors. Demokrasi
Demokrasi, dan karena ini adalah sidang terbuka, maka telah hadir juga bersama-sama kita untuk mengikuti jalannya sidang teman-teman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat datang. Dan berikutnya ada teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta. Wow, kuning-kuning. Dan berikutnya ada teman-teman dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Wow, biru. Selamat datang Demokrasi. Dan terakhir ada teman-teman dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Sama kita warnanya ya. Dan mereka ini biasa disebut dengan fraksi balkon. Ya, Melani, saya mau tanya dulu dengan Pak Wapres. Pak Wapres, tadi kan ada beberapa yang sedang diperdebatkan Pak Wapres ya. Di antaranya tadi kita udah bicara juga syarat dukungan. Kemudian juga bukan hanya menteri, tapi pejabat yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden itu harus mundur dulu Pak. Berapa lama? 9 bulan sebelumnya, Bang Ben? Ada waktunya belum antara apakah 9 bulan, 6 bulan atau pada saat mendaftar, tapi harus mundur. Itu harus Enggak, mundur. kamu tuh nanya Wapres apa nanya sana sih? Enggak, ini mau klarifikasinya Pak. Klarifikasi. Ya. Kalau 9 bulan Pak Iwel itu biasanya mengacu pada di mana RUU itu dibikin. Oh. Kalau di ibu kota, nah itu hitungannya seperti ibu-ibu seperti biasanya. Maka dihitung 9 bulan. Ya kan? Ya kan? Seperti ibu-ibu selayaknya ibu-ibu. Maka kalau sudah 9 bulan dibikin cuti hamil. Ya kan? Untuk menunggu kelahiran seorang presiden baru. Nah, cuti hamil ini yang terpenting adalah maknanya satu. Apa? Cuti hamil. Cukup hati-hati dalam hal memilih. Ini yang paling penting. Pak Wapres, Iya. saya mau bertanya sama Pak Iya. Wapres ya. Anda kan sudah berpengalaman jadi Wapres. Ini kalau syarat-syarat untuk maju jadi presiden itu apa? Perlukah misalnya adanya uji materi Pak Wapres? Loh iya, uji materi itu perlu sekali ditentukan tadi. Benar-benar nggak dia lulusan S1 ya, atau SMA itu nggak ada masalah. Sekarang yang terpenting tidak hanya rancangan undang-undang itu aja. Tapi yang terpenting adalah RUU Pilpres itu adalah bagaimana ukurannya, mau dipasang di mana, berapa tingginya. Nah ini yang terpenting. Lah ya kan? Ini apa nih Pak? Loh RUU Pilpres toh? Iya. Kok ada tingginya segala? Nah, ini rancangan umbul-umbul. Loh, ini penting, penting ini. Loh, banyak yang suka mencuri start, lo ya enggak? Rancangan Iya, umbul, mencuri start, masanya terlalu tinggi, mendominasi, itu juga perlu diurus. Rancangan umbul-umbul Pilpres, ini yang penting. Gak main-main ini. Interupsi. Silakan. Kalau menurut saya kok tetap penasaran ya, dan saya menduga adanya agenda tersembunyi dari pemilihan RUU Presiden kita. Saya sangat setuju, betul. Tentang RUU ini, RUU Pilpres ini ya, Pilpres ini. Jadi juga jangan-jangan RUU Pilpres ini juga bermaksud menjegal calon independen, begitu. Pak Putu, Nah, jegal-menjegal dalam politik itu sudah biasa. Dan tidak semua jegal itu jelek, ada juga jegal yang baik. Jegal yang baik, maksud Pak Isa apa itu? Jegal kebersihan. Itu bukan jegal itu gajah. Oh, gajah. Gajahlah kebersihan. Ya, itu sih. Nah, ini saya cuma hanya ingin menyoroti soal syarat yang mengatakan menteri yang mencalonkan menjadi presiden itu harus mundur. Itu saja. Betul, Yang saya soroti. apa yang bilang Pak Murphy itu betul. Saya setuju juga itu. Namun ketentuan soal menteri harus mundur itu kan belum kita sepakati itu. kapan harus mundur ya? Iya. Pak Putu, mundurnya seorang menteri itu tidak perlu diperdebatkan. Itu masalah gampang. Gampang. Maaf. Terus jadi menurut Pak Isa, kapan dong seorang menteri ya? Tolong dong didengerin sekali saya ngomongnya, tolong ya. Gitu. Tolong sopan ya, tolong Angel ini lagi berbicara. Silakan Angel, silakan. Jadi menurut Pak Isa, kapan seorang menteri itu yang mencalonkan menjadi presiden harus mundur? Begitu loh. Kalau sudah terpilih. Kalau sudah terpilih. Masa kepilih dulu baru mundur? Mas Mahfud menyampaikan mengenai syarat dukungan tadi 15% idealnya. Lalu Mas Ferry bilang 30%. Nah gimana menurut Mas Bima? Ya menurut saya kalau terlalu tinggi ya betul menjegal. Ya, artinya semakin tinggi syarat itu, semakin kecil munculnya peluang-peluang bagi calon alternatif gitu ya, dan menghambat sirkulasi elit. Tapi yang penting adalah jangan-jangan kalau syarat dukungan itu terlalu tinggi, itu nggak sesuai dengan realitas politik sosial yang ada di Indonesia. Oke. Terus ke Mas Mahfud, kalau seandainya tidak bisa mencapai 15% tadi, apakah Anda punya rencana untuk berkoalisi dengan partai lain? Ya saya kira syarat untuk mengajukan capres itu satu persoalan,
koalisi itu persoalan yang lain. Karena siapapun yang nanti berhasil memenangkan pemilu presiden, maka dia membutuhkan dukungan parlemen yang kuat, ya kalau boleh bilang yang mayoritas. Maka mau tidak mau siapapun capresnya dia harus koalisi. Dan kalaupun misalnya syarat tertinggi 30% boleh maju jadi capres, maka kalau dia jadi presiden tidak cukup 30% itu sebagai modal dukungan. Ya, apa hubungannya antara koalisi dan stabilitas pemerintahan misalnya? Betul. Karena bisa saja koalisi dibangun ketika merebut kursi capres atau cawapres, tapi setelahnya kan bisa lain soal ceritanya. Bisa Betul. ada ya, makanya saya katakan ini dua hal yang terpisah ya. Ya. Dua hal yang terpisah. Koalisi itu bisa saja diperkuat misalnya pada waktu Pilpres itu mungkin cuma 2 partai yang koalisi, tapi begitu dia menang dan memimpin pemerintahan, lalu koalisi itu bisa saja diperluas untuk mendapatkan dukungan parlemen yang semakin besar. Nah, tapi kan ini kemudian ada wacana lain, misalnya ada koalisi permanen yang pernah digagas oleh Golkar ya. Mungkin nggak menurut Anda? Kita tanya Golkarnya dulu ini gimana Bang Ferry? Iya, saya kira bukan permanen. Jadi kita ingin membangun sebuah koalisi yang relatif permanen. Jadi kalau kita lihat fraksi-fraksi seperti ini, Pak Wapres pasti senang. Karena ini koalisi permanen yang menenteramkan. Nah, bayangkan kalau duduk saja sudah diganggu oleh fraksi-fraksi. Apa yang mau disampaikan kebijakan, itu kan saya kira gambaran. Ya, Jadi semuanya sekarang ini aja Pak, sambil diminum, ayo diminum. Ya. Silakan. Ya. Sudah bisa, bayangkan. Nah, yang paling penting kita ingin bangun, katakanlah, bukan semata-mata koalisinya, tapi pemerintahnya efektif. Kita harus menjawab, jangan sampai ada keraguan kita bahwa pemilihan presiden yang sudah dilakukan secara langsung itu dia Mas, tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif itu apa hubungannya dengan koalisi? Karena koalisi itu kan kalau bukan koalisi permanen dilegalkan secara undang-undang misalnya kan bisa berubah setiap saat. Oh ya, iya. ya kan? Enggak, saya kira kita bukan memformat koalisi dalam pengertian koalisi parlementer di mana di negara lain, tapi sebuah katakanlah basis dukungan. Ya kan, basis dukungan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan presidensial, itu yang saya kira paling pokok. Karena secara prinsip saya kira koalisi yang kita bangun bukan prinsip koalisi sebagaimana parlementer, tapi koalisi bagi efektifnya presidensial. Jadi kritisnya anggota fraksi seperti di sini kan Wapres bisa nyaman. Tenang. Mas Mahfud kayaknya tadi dari wajahnya ada yang nggak setuju nih dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ferry. Iya, jadi saya kira begini, kalau kita berbicara koalisi permanen itu ide yang bagus, tapi itu harus dibangun sebelum Pilpres. Jadi jangan sampai koalisi mencela-mencele gitu. Nah, ya. itu nama saya Pak. Tolong jangan singgung-singgung nama saya Pak. Pak, kalau koalisi yang mencele-mencele itu di DPR sana, kalau di sini nggak ada mencele-mencele. DPR yang mucele-mucele Pak. Maksud saya begini, jadi jangan sampai misalnya ada satu kekuatan politik, dia mendukung satu kandidat presiden, tapi kemudian begitu yang menang calon yang lain, lalu kemudian partai itu beralih dukungan ke presiden yang menang gitu kan. Nah, sehingga ini yang kemudian menimbulkan ketidakjelasan format koalisi. Nah, itu yang saya kira perlu kita kritisi dalam konteks koalisi permanen. Jadi dari jauh-jauh hari kita bahas, menang tidak menang ya mereka tetap konsisten dengan koalisinya. Kira-kira begitu. Tapi ada hal yang lebih serius sebenarnya, bahwa siapapun capres cawapres yang nanti berhasil jadi presiden dan wakil presiden itu tidak boleh rangkap jabatan. Seperti Pak Wapres Anda ini, saya dengar-dengar katanya juga ketua umum partai tertentu di negeri Anda kan? Iya. Jadi kan jadi bingung sekarang ini. Betul. Gimana tuh Pak Wapres? Ya, saya buka partai sangat banyak. Iya. Ada partai besar sama partai kecil, saya buka catering Pak. Yang jelas tujuannya itu sama, yang penting tetap semuanya kondusif Pak untuk presiden besok pemilihannya. Lanjut, ayo silakan. Diminum, ayo. Jangan ditambah. Ayo ini udah dipersiapkan. Saya memang nggak dapat jatah, ayo lanjut. Ayo, silakan. Bisa minta punya saya, Pak. Ayo. Baik, terima kasih Pak Ferry, Mas Ferry, Mas Mahfud sudah hadir di Demokrasi, dan kita doakan mudah-mudahan UU Pilpres ini bisa menghasilkan presiden dan wapres terpilih yang bukan hanya populer saja tapi juga memiliki kapasitas tentunya ya. Bisa memajukan negeri. Nah, itu dia. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Mas Bima, terima kasih Pak Wapres, Bapak-bapak terima kasih. Terima kasih
kasih teman-teman Civitas Akademika dan pemirsa jangan lupa untuk nonton terus Demo Crazy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat dan siaran ulangnya setiap hari Senin jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa minggu depan dan silakan Pak Taufik. Iya, baik. Dengan ini sidang saya tutup.